Halo kawan HMPS, selamat datang di podcast HMPS, edisi Pojok Prestasi. Pojok Prestasi mengukir prestasi untuk sosiologi. Bersama saya, Iman Ahmad Gimnastiar, selaku moderator yang akan mengajak kalian semua membahas dan berbincang-bincang seputar prestasi. Nah, pada episode pertama ini, kita akan membahas salah satu ajang yang paling bergengsi dari mahasiswa, yaitu PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa hebatnya dari mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018 dan angkatan 2019 yang pernah berpengalaman di bidang PKM dan bahkan pernah meraih kejuaraan di ajang PIMNAS ke-33. Sebelumnya saya akan menyapa dulu dari narasumber kita kali ini. Ia adalah Kang Denadi Kusnandar. Halo Kang. Halo Iman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Teh Rizky Amalia. Halo Teh Rizky. Halo Kang. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, di sini saya akan membacakan sedikit CV singkatnya. Kang Denadi Kusnandar ini merupakan mahasiswa aktif pendidikan sosiologi angkatan tahun 2018. Dan achievement yang diraih baru-baru ini ialah meraih medali emas di ajang kategori poster PKM PSH 3 pada kegiatan PIMNAS ke-33 dan meraih pendanaan PKM RSH tahun 2021. Dan juga saya akan membacakan CV dari Rizky Amalia. Rizky Amalia ini merupakan mahasiswa aktif pendidikan sosiologi angkatan tahun 2019 dan juga meraih achievement yang sama dengan Kang Denadi Kusnandar, yakni meraih kejuaraan emas di kategori poster PKM PSH 3 di ajang PIMNAS ke-33 dan meraih pendanaan PKM RSH tahun 2021. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja membahas topik utama kita. Karena kawan HMPS ini pasti sudah tidak sabar juga ingin mendengarkan pengalaman dari Akang Teteh selama mengikuti PKM ini. Langsung saja, Kang. Sebenarnya, Kang, apa sih PKM itu, Kang? Oke, mengenai PKM ya yang ditanyakan. Kalau kita berbicara mengenai PKM, kita juga harus membahas mengenai sejarahnya dulu. Nah, PKM ini pada awalnya ada pada tahun 1997. Namun namanya itu adalah Karya Alternatif Mahasiswa. Nah, jadi pada tahun 2001 maka diubah menjadi PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa yang dilaksanakan oleh Dirjen Belmawa seperti di bawah Dirjen Dikti. Kemudian PIMNAS sendiri sebenarnya ada pada tahun 2002 seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan PKM Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, tentunya dalam Program Kreativitas Mahasiswa ini Dirjen Belmawa itu tentu mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, PKM ini dibuat untuk mencerminkan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Akan tetapi kalau misalkan, Kang, PKM ini kan sekarang ada 8 bidang ya. Ada 8 bidang, banyak sekali. Nah, namun pada awalnya itu cuma 5 bidang. Kemudian pada tahun 2003 itu diperbaharui lagi, ada PKM artikel ilmiah dan PKM gagasan futuristik. Nah, GFK ini ada pada tahun 2019 bekerja sama dengan Direktorat Pengelolaan dan Akademik seperti itu. Nah, PKM sendiri ada 8 bidang, diantaranya ada PKM riset, kemudian ada PKM pengabdian, ada PKM PI, kemudian ada PKM KC dan yang lain sebagainya seperti itu. Oh, berarti PKM itu sendiri memang sudah berada awal mulanya itu udah lama sekali ya, Kang ya? Iya. Oke, berarti kalau yang akan ikuti itu udah pernah mengikuti PKM jenis apa saja berarti, Kang? Nah, kalau saya itu mengikuti pengalaman mengikuti PKM KC, PKM RSH, dan juga PKM pengabdian. Tapi yang lolos di sini, yang mendapat pendanaan itu
semuanya itu PKM riset atau PKM penelitian. Dan juga perlu digarisbawahi kalau PKM itu harus sesuai dengan skema. Nah, waktu kemarin ini sharing aja ya. Kemarin itu saya melakukan PKM itu PKM teknologi mengenai OnPay, online payment syariah. Nah, itu salah skema sebenarnya. Aturan itu PKMKC karena mitranya itu adalah non-profit seperti itu. Dan juga kalau PKM riset misalkan, itu dia itu tidak boleh menerbitkan suatu model, kemudian menerbitkan suatu aplikasi. Karena kalau model itu adalah miliknya PKM pengabdian. Kemudian kalau aplikasi itu lebih ke miliknya PKMKC seperti itu. Emang banyak juga sih jenis-jenis dari PKM itu sendiri ya, tergantung minat kita juga sendiri ya Kang mengikuti PKM itu sendiri, dan juga minat kawan HMPS itu mengikuti PKM jenis apa sesuai tergantung dengan minat dan bakat kemampuannya masing-masing. Mungkin seperti itu ya Kang ya. Nah, di sini juga saya akan bertanya ke Teh Rizky Amalia tentang sebenarnya ada apa aja sih aturan dalam PKM itu sendiri Teh? Ya, jadi emang ini ya penting banget kalau di aturan itu pasti ada di pedoman semuanya. Jadi PKM itu membentuk mahasiswa yang taat aturan, yang disiplin. Jadi emang penting banget ada aturan dan semua aturannya itu ada di pedoman. Jadi tadi kan disinggung ya PKM riset, kemudian PKM pengabdian dan sebagainya itu kan banyak. Nah, PKM itu aturannya juga ada masing-masing. Cuman yang sama di sini ditekankan itu aturannya ada di administrasinya. Jadi kayak fontnya seperti apa, marginnya, kemudian filenya harus PDF biasanya. Terus dari segi penulisan file nama pun itu harus sesuai karena emang harus sesuai dengan aturannya. Oh, berarti memang sebelum kita mengikuti PKM itu udah ada diatur juga ya di dalam buku panduan atau buku pedoman itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari tahapan dalam melaksanakan PKM itu bagaimana menurut Kang Denadi Kusnandi? Sebenarnya kalau tahapan juga itu harus mengacu kepada ini ya, kepada adendum atau kepada pedoman. Namun secara ringkasnya, pada prosesnya memang pertama itu Dikti itu mengeluarkan pedoman atau adendum. Setelah mengeluarkan pedoman, mengeluarkan ini kuota bagi kriteria bagi universitas. Jadi misalkan yang termasuk klaster 1 itu lebih banyak biasanya PKM-nya, proposal PKM-nya yang masuk. Seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan klaster, nah jadi di universitas itu memberitahukan kepada mahasiswanya, mahasiswa melakukan ini brainstorming, kemudian dengan teman-temannya mengusulkan proposal ke universitas, kemudian divalidasi oleh perguruan tinggi dan juga dosen pendamping. Kemudian kalau ada yang lolos, kalau bagus dan lolos itu langsung ke Belmawanya. Nah, jadi di Belmawa itu dia tuh menyeleksi. Setelah diseleksi ada pengumuman. Setelah pengumuman itu dilakukan penelitian atau misalkan PKM-nya. Kalau riset itu penelitian, kalau misalkan PKM M atau PKM PM itu pengabdian itu langsung melakukan pengabdian. Setelah itu ada laporan kemajuan, kemudian setelah membuat laporan kemajuan beserta dan yang lain sebagainya, luaran yang lain sebagainya itu adanya PKP 2. Setelah PKP 2 kemudian pengusulan atau pembuatan laporan akhir. Setelah itu diajukan lagi ke Belmawa, baru yang lolos PIMNAS, yang bagus itu yang lolos PIMNAS, seperti itu. Wah, berarti memang sulit sekali ya Lika-Liku. Sangat sulit. Perjalanan dari tahapan-tahapan PKM dari awal sampai akhir itu memang banyak sekali rintangan dan perjuangannya. Mungkin saya sedikit penasaran pada Teh Rizky dan Kang Denadi juga. Bagaimana sih perasaan terhadap perjuangannya itu seperti apa gitu? Rasanya perjuangannya mengikuti tahapan-tahapan dalam PKM itu gimana sih rasanya? Apa pusing atau senang, gimana Teh dari Teh Rizky itu? Ya, jadi untuk tahapan-tahapannya sendiri itu PKM itu kurang lebih 1 tahun ya prosesnya itu. Jadi perlombaan yang paling lama yang pernah diikutin adalah PKM karena setahun. Waktu itu mengajukan proposal tahun 2019, kemudian pengumuman itu Agustus tahun 2020 karena ada pandemi ya. Jadi
Setelah itu baru menyusun laporan kemajuan, kemudian melaksanakan penelitian dan lain sebagainya. Dan sampai akhir PIMNAS pun ketika mendapatkan medali dan sebagainya itu diakhiri di bulan November. Jadi November tahun 2020. Jadi bisa dibayangkan waktu itu mengajukan proposal pada Desember 2019 dan baru selesai sampai PIMNAS itu November tahun 2020. Jadi memang prosesnya lama sekali, 1 tahun. Cuman yang dirasakan adalah mungkin ada ya pusingnya sedikit karena itu kan berbenturan dengan yang lainnya. Cuman waktu itu dibikin enjoy karena PKM itu kan adalah perlombaan yang bergengsi. Jadi bagaimana sih kita menempatkan PKM itu di prioritas utama? Karena kapan lagi? Karena kan sudah pendanaan. Kapan lagi sih mengusahakan yang maksimal saat itu? Dan kemudian karena tim juga cocok, kemudian dosen pembimbingnya juga sangat membantu, sangat dibikin enjoy culture dari tim itu sendiri, jadi kitanya enjoy menjalankan PKM itu walaupun prosesnya setahun dan sebagainya. Seperti itu mungkin Kang. Bentar, itu emang setahun Teh kan? Nah, sebenarnya kalau PKM itu kurang lebih itu pada saat prakteknya itu 3 bulan. Nah, tapi pada saat ini pada saat yang medali emas kemudian PIMNAS itu 1 tahun. Waduh. Penantiannya 1 tahun karena apa? Karena lama juga ya kan. Karena ada pandemi dan yang lain sebagainya. Dan juga sebenarnya kita juga sangat kebingungan sebenarnya mah. Pada awalnya kita tuh kan PKM PSA, penelitian sosial humaniora. Kita tuh menggunakan mixed method ya. Mixed method. Kemudian pada saat adanya pandemi diubah semuanya. Jadi narrative review. Kemudian alhamdulillah kalau dari Universitas Pendidikan Indonesia langsung mengadakan pelatihan mengenai coaching narrative review. Coaching narrative review atau SLR SLR. Systematic Literature Review seperti itu. Berarti memang sebelumnya juga udah ada kepelatihan dulu tentang PKM itu sendiri ya. Cuman memang ini kawan MPS perlu diingat, memang PKM ini tuh suatu penantian yang panjang juga, apalagi lomba yang sudah 1 tahun itu merupakan waktu yang sangat lama, bukan waktu yang sebentar. Karena kan kalau lomba yang lain mungkin 1 hari atau 2 hari, kan ini 1 tahun, kawan. Mungkin tadi disinggung juga dari Teh Rizky itu PKM itu berkelompok ya, Teh. Itu biasanya itu PKM ada berapa orang sih Teh dalam kelompok itu? Kalau yang tahun kemarin untuk riset sosial humaniora ataupun yang 5 bidang itu 3 orang. Batas maksimalnya. Cuman yang tahun sekarang itu ada perubahan jadi 3-5 orang. Jadi anggotanya juga bisa lebih banyak. Namun untuk PKM yang lain yang intensif yaitu 3 orang ya. 3 orang. Jadi setiap tahun itu ada perubahan di anggota timnya. Jadi nanti barangkali ada teman-teman yang mau mengikuti PKM itu bisa dilihat lagi pedomannya anggotanya itu maksimalnya berapa. Oh, seperti itu. Karena memang aturan dari pedoman dan panduannya juga itu berkelompok ya Teh? Iya, berkelompok. Mungkin saya ingin bertanya juga ke Kang Denadi, sebenarnya pada tahap awal ingin mengembangkan suatu PKM itu, mungkin kita kan harus mempunyai ide terlebih dahulu kan? Sebelum kita mengajukan proposal, membuat PKM yang sebagainya itu, nah sebenarnya bagaimana sih atau cara mengembangkan ide menjadi suatu kesatuan yang utuh untuk mengembangkan suatu PKM itu? Bagaimana? Jadi cara mengembangkan suatu ide ya. Sebenarnya ide dari PKM itu semuanya ya. Semuanya didapat dari bergaul dengan masyarakat atau bermasyarakat. Jadi tahap pertama kalau mau melakukan PKM atau pengembangan ide itu bergaul dengan masyarakat. Setelah mendapatkan ini ada permasalahan seperti ini, kalau riset ini harus diteliti. Kalau ada yang kurang dari masyarakat, misalkan banyaknya sampah dan yang lain sebagainya, itu misalkan PKM pengabdian. Masyarakat membutuhkan teknologi, maka itu PKM teknologi dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu diasah lagi pakai literaturnya yang banyak ya. Jadi jangan misalnya ini masalah nih langsung buat PKM, jangan. Jadi studi literatur ini tuh masalah tuh ada di wilayah ini, maka dilanjutkan penelitiannya atau pengabdiannya seperti itu. Setelah itu mungkin kalau masalah PKM dalam pengembangan ide, teman-teman banyak dosen atau misalkan dosen pembimbing atau dosen pendamping yang ketika ide teman-teman itu ini mah misalkan tabu dan yang lain sebagainya, itu jangan malah minder.
justru itu mencerminkan bahwa dosen pendamping itu atau pembimbing itu tidak cocok dengan teman-teman, dan teman-teman itu harus memilih dosen pembimbing yang benar yang mampu mendorong ide teman-teman untuk berkembang di PKM ini. Berarti memang bergaul dengan masyarakat itu suatu hal yang penting juga ya. Kita Sangat penting. lebih mengenal juga dari masyarakat, permasalahan apa yang di masyarakat itu kita menjadi tahu gitu kan. Kalau dari Teh Rizky itu gimana sih Teh awalnya cara mengembangkan ide itu seperti apa menurut Teh Rizky? Oh iya, jadi waktu itu yang PKM yang Awat Hunter yang pertama, kemudian yang sekarang yang tentang degradation intelektual itu saya mendapatkannya dari interaksi dengan media sosial. Jadi kan kita tuh generasi Z banget ya, yang sama HP. Bener. Nah jadi dari sana melihat wah ini ada fenomena nih waktu itu tentang Awat Hunter. Waktu itu saya tidak sengaja scroll nih, scroll media sosial, kemudian sampailah ke Instagramnya kakak tingkat, dan di sana itu ternyata menyimpan highlight story yang mengenai Awat Hunter. Pas ketika dibaca, wah ini serem ya gitu. Dan waktu itu cuman bentuk keprihatinan saja saat itu. Namun ketika setelah selesai seminar PKM waktu itu sebenarnya sempat kepikirannya mengajukan yang cross hijaber, tapi ternyata sudah dialihkan, dan saya berpikir lagi apakah Awat Hunter ini bisa dijadikan PKM karena topiknya sangat tabu ya, seperti itu. Mungkin terlihatnya tabu, cuman ternyata boleh diajukan dan dibimbing oleh dosen pembimbing gitu. Kemudian juga yang degradation intelektual itu adalah fenomena-fenomena yang berada di media sosial, bahwa oh itu ternyata di pergaulan remaja faktanya ada yang seperti itu, penyimpangan-penyimpangan sosial yang seperti itu. Waduh, berarti memang dari hal yang kecil ya, sehingga menjadi hal yang suatu yang besar dan juga bisa berpengaruh dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, sebenarnya itu saya ingin bertanya kepada Kang Denadi, kepenulisan dalam proposal PKM itu seperti apa sih kepenulisannya? Bagaimana sistematika dan lain sebagainya? Nah, kalau sistematika itu lebih ke Teh Rizky ya, coba Teh Rizky. Iya, Teh Rizky gimana? Jadi kalau kepenulisan proposal itu tentu kita menentukan dulu mau PKM apa nih. Mungkin ceritanya berangkat dari pengalaman kita yang PKM PSH, kemudian riset ya yang berkaitannya dengan riset dan penelitian. Nah itu dilihat dulu skema PKM-nya. Ada babnya itu ada berapa aja, karena setiap PKM itu babnya beda, walaupun mungkin sama 4 bab, cuman itu beda, bab satunya beda, bab 2-nya beda. Nah kalau yang riset sosial humaniora itu yang kemarin juga yang PSH itu yang pertama biasanya pendahuluan, di skema yang lain pun juga pendahuluan. Yang kemudian yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga itu ada metode penelitian, dan yang terakhir itu ada anggaran biaya. Jadi ditentukan penulisan proposalnya, dan mengenai tahap-tahapannya sendiri itu dari yang pertama kan tadi sudah disinggung mencari ide, kemudian ide itu nanti dituangkan di latar belakang. Nah, jadi poin pentingnya itu adalah kita reviewer juga itu melihat di latar belakang itu seperti apa sih yang ingin kita bahas, yang ingin kita ungkapkan, kemudian ada tidak sih perbedaannya dari PKM sebelumnya, dari riset sebelumnya mungkin, kemudian dari atau skema-skema yang lain. Kalau misalnya kewirausahaan, ada nggak sih produk kita itu beda sama produk yang sebelumnya, itu dituangkan di latar belakang. Dan kemudian nanti di tinjauan pustaka kalau di riset itu juga tidak main-main, jadi kerangka teorinya apa yang kita gunakan. Jadi karena itu berbentuk rancangan, nanti ketika reviewer menilai itu oh sudah jelas nih arahnya ke sini, pakai tinjauan pustakanya ini. Kemudian bab 3-nya juga seperti itu ya, metode penelitian. Jadi sebelum tahapan ini juga kita tadi ya menentukan dosen pembimbingnya siapa, karena itu sangat berpengaruh ya untuk bimbingan bab 1, bab 2 sampai bab 4. Karena jika bimbingan itu nanti kita bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan dosen pembimbing, karena kan dicek, kemudian disaranin metode yang cocok apa. Oh iya, ini juga kalau masalah PKM misalkan kan di sini kawan-kawan di ini ya bukan hanya dari sosiologi misalkan. Kalau dari sosiologi pun bukan, kita dari tadi bicaranya riset. Kalau dari sosiologi
Misalkan, Kang bisa nggak PKM, saya dari sosiologi, PKM-nya PKM kewirausahaan, sangat bisa. Kang, saya dari sosiologi, mau ikut PKM tentang iptek, bisa. Semuanya bisa, seperti itu. Tapi kalau tadi dilihat dari tahapan, kemudian sistematika ya, nah itu memang rada berbeda. Jadi kalau dari riset, kemudian pengabdian itu tadi disebut model, kemudian karsa cipta bisa aplikasi, kemudian dan juga harus tata aturan ya. Dan juga kalau misalkan pengabdian ada mitra, namun mitranya itu non profit, misalkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau iptek, PKM teknologi itu mitranya itu profit. Jadi kalau misalnya tertukar nih PKM pengabdian tapi mitranya profit, itu juga tidak masuk skema. Dan itu termasuk kesalahan besar dalam penulisan PKM. Berarti memang setiap jenis PKM itu kepenulisannya berbeda-beda ya kan. Struktur sistematika kepenulisan beda-beda. Namun saya ingin bertanya juga, suka duka dan juga hambatan dalam mengikuti semua rancangan atau kegiatan PKM ini tuh seperti apa? Dari Kang Denari dulu mungkin, suka dukanya bagaimana sih? Kalau sebenarnya suka duka itu lebih ininya. Kalau duka kita nggak berduka ya, cuman kita capek gitu. Capek kemudian bingung. Kalau berduka mah enggak. Tapi kalau misalkan di kebingungan memang banyak dari awal tadi ya. Kemudian kalau sukanya memang banyak ketika kita sudah misalkan lolos PIMNAS, itu banyak sekali keuntungannya. Seperti itu. Kalau misalkan kita mendapat medali, justru medali emas, perak ataupun perunggu, kalau kita alhamdulillah free skripsi ya. Seperti itu. Kalau dari Teh Rizky, suka duka dan juga hambatan dari mengikuti PKM ini seperti apa? Iya, jadi mungkin mau ngambil sudut pandang yang lain nih. Jadi kan waktu itu membuat proposal itu ketika mahasiswa baru, dan pasti hambatannya adalah bingung PKM itu apa, terus contoh proposalnya bagaimana, bentukannya gimana, dan alhamdulillah ketika konsultasi dengan dosen pembimbing diberilah contoh proposal kakak tingkat tahun sebelumnya. Jadi salah satu ini juga ya, dalam pelaksanaan PKM kita boleh meminta contoh proposal buat gambaran, karena jika tidak ada contoh kita akan kebingungan ya. Jika hanya mengandalkan pedoman itu kadang kebingungan. Jadi boleh meminta kepada kakak tingkatnya atau yang kenal pernah mengikuti PKM apa, nah itu kita bisa ke sana. Kalau sukanya itu tadi udah dijelasin, mungkin hambatannya ya ini ya, karena berbenturan waktunya dengan kuliah, organisasi dan sebagainya, itu memang harus pintar-pintar mengatur dan manajemen waktu. Cuman yang sering sekali tim kita gaung-gaungkan itu adalah PKM itu di atas segala-galanya. Karena PKM itu sangat bergengsi ya, jadi kita menempatkan PKM itu di atas semuanya, cuman yang lainnya juga tetap harus dilaksanakan, tapi itu menjadi tujuan dan komitmen awal supaya nanti kita melaksanakan PKM-nya itu dengan maksimal juga. Wah, emang banyak sekali manfaatnya juga ya, sukanya juga banyak gitu. Mungkin kalau mengikuti PKM ini, kita itu dituntut untuk dewasa terhadap waktu ya, memanage waktu yang baik itu seperti apa, dan juga ya mengatur waktu kita sedemikian rupa. Nah ini Kang, Teh ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada nggak sih tips and trick PKM itu menuju PIMNAS seperti apa? Dari Teh Rizky dulu mungkin boleh? Ya, jadi yang pertama itu tentu harus dari awal ya, dari menyusun proposalnya dulu. Kita harus menemukan tim yang cocok. Jangan sampai yang musuhan setim. Nah itu gimana gitu ya. Jadi harus tim yang cocok, harus tim yang satu frekuensi. Ya itu penting banget ya, karena yang paling penting kan kita nyaman dulu di dalam suatu kelompok. Dan kemudian itu tadi menentukan dosen pembimbingnya juga harus tepat. Karena itu nanti yang bakal menemani kita sampai akhir perjalanan ya, dosen pembimbing yang tepat. Kemudian tentu disiplin ya, dan taat aturan itu yang penting juga. Jadi karena PKM itu menuntut kedisiplinan dan mahasiswa yang taat aturan, jadi jangan sampai seluruh yang kita laksanakan, mulai dari penulisan proposal, laporan kemajuan, kemudian yang lainnya itu menyalahi aturan. Misalnya dari segi administrasi udah salah, otomatis kita nggak lolos proposal kan. Jadi kadang banyak juga gitu dari
pernah pematerian dan pematerinya bilang kalau proposal itu banyak tidak lolos karena sudah salah di administrasi. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi memang tips awalnya adalah kita harus menyesuaikan dengan pedoman. Itu yang paling penting. Jadi ikro ya. Jadi harus membaca pedoman itu keseluruhan secara detail, kemudian jangan sampai menyalahi. Mungkin dari Kang Denadi. Ya, kalau tadi ini ya mengenai ini ya tadi mengenai pemilihan dosen pembimbing kemudian dan yang lain sebagainya. Kalau dari saya tips and triknya dari ini aja, dari pola pikir mengenai atau memahami dan memandang PKM. PKM itu tidak mengganggu akademik seperti itu. Ya, toh juga ketika saya sama Teh Rizky sibuk PKM-an, IP juga tetap tinggi kok seperti itu. Jadi keren. Kalau misalkan ini berbenturan, jangan sampai berbenturan. Di sini sedikit cerita. Jadi ketika waktu perumusan yang mau PIMNAS, saya tuh memang ketinggalan mata kuliah tuh. Dan saya kejar dari malam, saya misalkan metode penelitian dari malam saya buka pembelajaran misalkan dari YouTube dan yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan mengganggu. Dan juga setelah itu PKM juga kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Namun jangan pernah kita sangat ini ya, misalkan ambis gitu. Terlalu ambis. Iya, jangan terlalu ambis, optimis boleh tapi jangan terlalu ambis. Karena kalau terlalu ambis nanti ini ya nyesel sendiri. Jadi intinya pola pikir, jadilah berpikir PKM ini tidak mengganggu akademik seperti itu. Mau nambahin nih Kang. Iya. Jadi tadi kan jangan sampai takut kalau keganggu sama akademik karena nanti kalau PKM-an itu biasanya ada konversi nilai nih. Jadi ditawarin yang ikut PKM silakan mengajukan mata kuliah untuk konversi nilai. Jadi nilai aman, kemudian kita ikut PKM karena emang dari universitasnya pun sudah dijamin mengenai nilai, apalagi kalau modali preskripsi. Iya. Berarti memang banyak sekali manfaatnya kawan HMPS dari mengikuti PKM ini tuh bukan suatu di dunia perkuliahan itu bukan suatu hambatan yang dari dunia perkuliahan itu malah suatu acuan juga ya buat mengikuti perkuliahan itu supaya kita itu lebih semangat dan juga termotivasi dalam dunia perkuliahan. Dan juga memang banyak sisi positifnya gitu mengikuti PKM. Kita dituntut lebih dewasa dan juga ada prestis dari yang lainnya juga. Memang banyak sekali teman-teman dari mengikuti PKM itu sendiri. Mungkin ya dari Teh Riris itu ada gak sih kayak pemilihan kelompok gitu? Pemilihan kelompok dari PKM itu ada hambatan tersendiri atau tidak? Untuk anggota tim kelompok itu tidak ada hambatan ya kalau kemarin karena saya ini sistemnya itu mengambil teman-teman kosan, jadi yang terdekat itu diambil, yang sekamar itu dijadikan rekan PKM. Karena apa? Agar mempermudah komunikasi, itu saja. Kemudian dari Kang Denadi waktu itu kita yang satu tim ya, itu sebenarnya tidak sengaja karena ditelepon waktu itu dan akhirnya mengajukan proposal karena waktu itu mahasiswa baru ya, jadi sebenarnya banyak banget ketakutan dan kayaknya nggak bisa dan nulis proposal, nggak bisa diikut PKM, tapi ayo dikerjain ya, didorong-dorong. Akhirnya oke lah satu tim. Kemudian satu rekannya lagi itu mengambil dari teman-teman yang di kosan. Begitupun dengan PKM yang tahun sekarang yang baru ini itu juga mengambil dari teman-teman kosan ya, karena agar mempermudah komunikasi. Kalau soal kelompok juga gini, ada skemanya juga. Jadi misalkan kalau PKM teknologi misalkan, semuanya dari anak sosiologi. Walaupun idenya sebagus apa juga itu nggak ada anak teknologinya gitu. Jadi harus berkolaborasi dengan jurusan lain. Kalau misalkan PKMK kewirausahaan dari sosiologi boleh. Dan kolaborasi sama FPEB atau bisnis, IEK, ilmu ekonomi Islam dan yang lain sebagainya. Jadi harus ada kolaborasi yang pas. Selain yang dipilih itu adalah teman terdekat. Tadi lupa nyampein kalau misalnya PKM itu terus ketuanya juga itu nanti harus sesuai sama bidang keilmuan ketuanya. Kalau misalnya ketuanya sosiologi berarti kita diresetkan. Terus tapi juga boleh begitu mengikuti yang pengabdian dan kewirausahaan dan lain sebagainya. Tapi yang lain-lainnya itu juga harus menyesuaikan dengan skemanya. Jadi kalau misalnya ketuanya itu di bidang eksakta, berarti dia risetnya harus ke eksakta juga. Jadi ini
riset sosial humaniora orang-orang sosial ketuanya, riset eksakta orang-orang MIPA, kemudian riset misalkan teknologi itu ketuanya orang teknik, kewirausahaan orang-orang bisnis atau dari fakultas bisnis gitu. Karena memang pemilihan kelompok juga itu merupakan suatu tips and trick juga ya dalam penyusunan PKM itu, dan mungkin memang yang dapat disimpulkan itu dari pemilihan kelompok dari Kang Denadi maupun Teh Rizky itu dari orang yang terdekat supaya memungkinkan dan mempermudah komunikasi dan juga agar kitanya nyaman gitu ya, karena kenyamanan itu nomor 1, bener gak? Betul. Iya. Kalau nggak nyaman buat apa dilanjut? Aduh, gitu ya? benar. Ya Kang mungkin itu pertanyaan terakhir Kang, tadi sangat tidak terasa juga ya kita sudah mengobrol cukup lama, dan mungkin dari Akang dan Teteh ada closing statement nih untuk para sobat HMPS yang menonton podcast Pojok Prestasi ini. Dari Kang Denadi dulu, bagaimana? Oke, ini ya mungkin sudah banyak didengar mengenai closing statement. Jadi kawan-kawan semua, kawan-kawan HMPS, seorang mahasiswa itu bukan hanya seseorang yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tapi seorang mahasiswa juga harus mempunyai rasa sabar, ikhlas, doa, dan rasa syukur. Sabar ketika teman-teman itu mendapatkan amanah atau beban dan yang lain sebagainya, ikhlas dalam menjalankannya, kemudian doa. Doa itu meminta doa dari teman, kemudian dosen atau guru, dan yang paling penting adalah doa dari orang tua. Dan terakhir, syukur. Ketika teman-teman mengikuti prestasi apapun, apalagi sekarang di bidang PKM ya, kalau teman-teman mengikuti PKM, apapun hasilnya, asalkan teman-teman sudah berusaha secara optimal, semuanya harus disyukuri. Entah masuk PIMNAS atau tidak, masuk pendanaan atau tidak, dapat medali atau tidak, semuanya harus disyukuri ketika kita sudah melakukan usaha yang optimal. Seperti itu. Dari Teh Rizky, bagaimana closing statement untuk para kawan HMPS yang sedang menonton? Jadi untuk teman-teman yang menonton ya barangkali, jangan takut untuk memulai menulis karya ilmiah yang baik. Walaupun kadang kita ngerasa diksinya masih kurang, aduh saya mahasiswa baru, saya banyak hambatan ini dan itu. Tapi janganlah ragu untuk mulai merealisasikannya, karena yakinlah jika dieksekusi dengan sungguh-sungguh maka nanti dapat menghasilkan hal yang maksimal. Nah, karena jangan ragu merealisasikan ide, karena kami yakin ide-ide emas berikutnya ada di tangan kalian. Keren. Closing statement yang luar biasa dari Kang Denadi dan Teh Rizky Amalia ini, dan juga patut ditiru juga ya. Mari kita buat PKM bersama-sama untuk para kawan HMPS yang sedang menonton, dan juga mungkin seperti itu aja. Oh iya, boleh satu lagi? Iya, bagaimana? Oke. Kawan-kawan HMPS, medali pertama yang didapat oleh Universitas Pendidikan Indonesia adalah dari pendidikan sosiologi. Medali emas pertama setelah pada saat PIMNAS ke-33. Untuk selanjutnya masih ada satu goals yang belum kita dapatkan, yaitu mendapatkan juara umum di PIMNAS. Jadi teman-teman angkatan 2021, 2022 dan seterusnya di Universitas Pendidikan Indonesia, mari kita rebut piala juara umum di PKM. Nah, ditunggu kawan-kawan HMPS yang sedang menonton. Memang keren sekali Kang Denari dan Teh Rizky Amalia ini, patut kita tiru juga sisi positifnya itu. Nah, mungkin seperti itu Kang dan Teh. Terima kasih banyak Kang Denari Kusnandar dan Teh Rizky Amalia yang bersedia hadir di podcast Pojok Prestasi di episode kali ini. Nah, terima kasih juga pada kawan-kawan HMPS yang sudah menonton podcast kami, dan tetap terus pantengi podcast HMPS di edisi Pojok Prestasi di episode selanjutnya. Pojok Prestasi mengukir prestasi untuk sosiologi.